Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan kami dari kelompok 168B yang terdiri dari, saya Rindi Adika, Monica Sinta Omega, Farah Nazila, Lailatus Saada, Okta Kristi Anastasia, Nurul Azizatul Amalia, sedangkan fasilitator kelompok kami yaitu Ibu Siti Asyah dan pengajar praktik kami Ibu Marlin Waisa. Pada tugas kali ini di ruang kolaborasi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Sedangkan visi kami yaitu terwujudnya generasi unggul, berkarakter religius, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Bagja Prakarsa Perubahan bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, untuk menentukan arah penyelidikan potensi kekuatan serta tindakan yang diharapkan untuk membangun tim mendapatkan dukungan dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. 3. Merencanakan pembelajaran berbasis proyek. 4. Mengidentifikasi karakteristik murid dengan asesmen awal. 5. Menjalin hubungan positif dengan murid, sedangkan tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Dalam tahapan ini kami mengidentifikasi dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapakah yang terlibat dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? 2. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? 3. Keterampilan, kekuatan apa yang sudah dikuasai untuk mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid, sedangkan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari contoh nyata mengenai pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid. 2. Melakukan survei kepada kepala sekolah, komite, orang tua, murid. 3. Mengimplementasikan pengelolaan kelas yang baik. 4. Mengoptimalkan peran guru, pemimpin pembelajaran, dalam proses pembelajaran. 5. Memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada tahapan ini, bertujuan untuk menggali fakta memperoleh data dengan melibatkan berbagai pihak atau multi-unsur. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Tahapan ini digunakan untuk menyusun narasi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Tindakan dalam tahap ini dibuka lebih banyak kesempatan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Karakter apa saja yang diharapkan dalam proses pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? 2. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid telah berjalan dengan baik? Sedangkan langkah yang kita lakukan yaitu melakukan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid serta mendata karakter yang diharapkan sesuai profil pelajar Pancasila dan mendata kebiasaan-kebiasaan baik yang diharapkan. Dalam tahapan jabarkan rencana ini, diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret serta langkah-langkah yang diperlukan, sedangkan pematik dalam jabarkan rencana ini adalah 1. Apa langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? 2. Apa langkah jitu yang bisa saya siapkan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid? Dari pertanyaan tersebut, langkah yang kami rencanakan. 1. Membuat daftar diskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang mereka harapkan. 2. Melakukan diskusi tim untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran bermakna. 3. Memahami karakter, bakat dan minat murid sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka. Sedangkan poin terakhir dalam bagja berupa atur eksekusi. Pertanyaan ini diharapkan untuk menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan secara berkelanjutan serta mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. 1. Siapa yang bisa mengeksekusi rencana yang sudah disusun? 2. Siapakah yang dapat memantau dan mengarahkan dalam menerapkan pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid? Dan bagaimanakah langkah kerja yang diinginkan? Sedangkan langkah kami untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara 1. Menyusun tim kerja. 2. Mensosialisasikan rencana dan langkah pada tim kerja. 3. Melakukan tes diagnosa awal untuk mengetahui kemampuan awal murid. 4. Mengembangkan keterampilan dan karakter dalam pembelajaran. 5. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. 6. Melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran, berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat tentang refleksi pembelajaran berpihak pada murid. Inilah tugas kelompok kami di ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam guru penggerak.